Pada abad ke-19 ada tokoh dari Medan yang sangat berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Jasanya besar banget. Beliau orang pertama yang mendirikan rumah sakit gratis di Medan, yaitu Chi Onjie Chan. Dia sangat menghormati agama lain, bahkan ikut mendanai pendirian Masjid Raya Al-Masum dan Masjid Gang Bengkok meskipun beliau bukan muslim, dan Gereja Uskup Agung Sugio Pranoto meskipun beliau bukan Katolik. Dia juga mempelopori transportasi kereta api pertama di Sumatera Utara, yaitu DSM. Nama beliau adalah Chong Afi yang sangat dihormati oleh masyarakat Medan dari dulu sampai sekarang. Yuk kita mengenal Chong Afi lebih dalam. Tajia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang kita pakai, Open PO 4 hari lagi itu sudah berakhir. Setelah close PO sudah nggak bisa diorder ya. Kaos yang Intan pakai ini custom marga, efeknya rainbow yang Intan pakai sekarang. Jadi kalau malam-malam atau di gelapan kena cahaya jadinya kayak gini nih. Selain efek rainbow, ada juga efek glow in the dark sama efek emas. Kalau teman-teman suka yang sederhana, ada juga hancu warna putih. Selain custom marga, ada juga gambar tokoh Tionghoa lainnya seperti Kuan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Kera Sakti, Hakim Pao, Dewi Kuan Im, dan lain sebagainya. Pengen tahu produk-produk Intan lebih detail? Klik link ini ya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Bisa diorder via Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Oke, let's start! Chong Afi lahir pada tahun 1841 di Guangdong, Tiongkok. Beliau lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Saking sederhananya sampai-sampai Chong Afi ini meninggalkan bangku sekolah untuk ngejaga toko bokapnya. Dari ngejaga toko milik ayahnya ini, Chong Afi itu mendapatkan pengetahuan tentang berdagang. Bisa dibilang insting bisnisnya itu sudah mulai tumbuh meskipun dia usianya belia banget pada saat itu. Beda ya guys ya, orang yang ngejaga toko dengan serius, yang otaknya itu mikir supaya daganganku laku, sama orang yang ngejaga toko sambil main game, hasilnya itu beda. Dipegang Chong Afi, usaha toko bapaknya ini itu cukup sukses. Pada tahun 1863 saat Chong Afi berusia 18 tahun, Chong Afi ini memutuskan untuk berpetualang ke luar negeri, mencari peluang di negara lain. Yang dia pilih adalah Nusantara, tepatnya di Sumatera Utara, kota Tanah Deli, yang sekarang adalah Medan, dengan duit yang sangat-sangat terbatas. Chong Afi ini menyusul kakaknya, yaitu Chong Yung Han, yang sudah 5 tahun berada di Tanah Deli. Bahkan kakaknya itu sudah menjadi Kapitan Tionghoa. Kapitan Tionghoa itu pemimpin untuk etnis Tionghoa di Nusantara. Awal-awal di Tanah Deli, Chong Afi ini bekerja di toko milik teman dari kakaknya, namanya adalah Chung Sui Fu. Chong Afi ini terkenal banget, dia pandai bergaul. Saat bergaul, dia bergaul dengan siapa saja. Dia tidak membedakan suku, agama, dan ras. Karena di Tanah Deli pada saat itu multicultural banget. Banyak dari ras Melayu, ras Arab, ras India, ras Belanda, dan Chong Afi bisa membaur dengan mereka semua. Chong Afi bahkan belajar bahasa Melayu yang merupakan bahasa perantara masyarakat pada saat itu. Chong Afi bisa beradaptasi dengan cepat. Tadi kan Intan bilang ya kalau Chong Afi itu pandai bergaul. Pandai bergaul itu identik dengan pintar ngomong. Keahlian Chong Afi ini itu sering dipakai. Karena kalau ada cekcok, Chong Afi itu selalu dipanggil menjadi penengah. Dan ini menyebabkan Chong Afi itu disegani oleh masyarakat pada saat itu. Bahkan Belanda pun itu juga segan sama kemampuannya Chong Afi. Di Belanda ya, di perkebunannya milik Belanda itu sering terjadi percekcokan entah antar buruh, entah buruh dan Belanda, dan Chong Afi itu sering dipanggil untuk menjadi penengah antara buruh dan Belanda dan
pertengkaran antar buruh tersebut. Soalnya wis ini memang keahliannya Chong Afi. Bakat Chong Afi ini menjadikan Chong Afi dipilih menjadi Letnan Tionghoa. Di tahun 1911 Chong Afi menjadi Kapitan Tionghoa, menggantikan posisi kakaknya yang telah wafat. Chong Afi nggak mau dong kerja ikut orang terus, dia juga melihat peluang. Dia memulai usahanya dengan berjualan tekstil. Dia ngejual kain yang lagi viral pada saat itu. Kemampuan Chong Afi dalam bernegosiasi memperluas jaringan bisnisnya dengan cepat. Sehingga Chong Afi pun menjadi pedagang yang paling sukses di kota Medan. Tidak hanya sebatas dalam perdagangan tekstil. Setelah sukses di bidang tekstil, dia menginvestasikan duitnya untuk bisnis-bisnis lain. Seperti bisnis pertambangan, bisnis perkebunan kopi, karena tanah Delhi itu kaya akan rempah-rempah. Lambat laun Chong Afi pun menjadi salah satu Crazy Rich Medan. Dan yang membuat Chong Afi ini istimewa jiwanya itu loh guys, dia itu dermawan banget. Chong Afi punya puluhan ribu karyawan. 5% dari laba perusahaannya itu dia bagi-bagikan ke karyawannya. Chong Afi ini sampai dikenal sebagai seorang filantropis. Apa itu filantropis? Filantropis itu yo kayak dermawan gitu ya, yang suka beramal. Beramalnya itu sering dan dalam skala yang besar, bukan beramal ecek-ecek, receh-receh gitu, bukan. Jadi saya adalah anak yang ke-12, cucu yang paling kecil. Ras dan agama, tidak membeda-bedakannya. Ya sangat dermawan ya, membantu masyarakat luas. Dan terutama pendidikan yang saya lihat ya, sampai di mana aja lah dia membantu. Jasa Chong Afi itu ngefek banget buat kota Medan, buat kemakmuran masyarakat Medan pada waktu itu. Intan tadi di awal sudah menyebutkan beberapa jasa-jasanya Chong Afi. Ini Intan tambahin sedikit. Chong Afi juga menyumbangkan menara lonceng untuk gedung Balai Kota Medan yang lama. Salah satu proyek besar lainnya yang dia dukung adalah jembatan merah yang menghubungkan dua sisi Sungai Delhi di Medan. Intan yakin masih banyak banget jasa-jasanya Chong Afi. Buat teman-teman yang tahu boleh banget loh nambahin di kolom komentar. Pokok penting untuk diingat, jasa Chong Afi itu signifikan banget dalam sejarah kota Medan. Banyak proyek dari Chong Afi itu yang sampai sekarang masih bisa dilihat, masih bisa dinikmati. Keberhasilannya Chong Afi, dedikasi yang dia berikan kepada masyarakat Medan, ngebikin Chong Afi itu mendapat gelar Cap Gomeh. Gelar Cap Gomeh itu penghargaan tertinggi yang diberikan kepada etnis Tionghoa di Nusantara pada saat itu. Meskipun Chong Afi ini sukses besar, kaya raya, dia itu nggak sombong. Sampai akhir hidupnya dia terus-menerus beramal. Pada tahun 1910 Chong Afi menutup mata. Dan Chong Afi itu menginspirasi generasi berikutnya untuk niru dia. Sebelum mengakhiri video ini, Intan mau ngasih lihat rumah Chong Afi. Bangunan kediaman Chong Afi itu berada di Jalan Ahmad Yani, Kesawan, Medan yang didirikan pada tahun 1900. Saat ini dijadikan sebagai Chong Afi Memorial Institute dan dikenal juga dengan nama Rumah Chong Afi. Rumah ini dibuka untuk umum pada 18 Juni 2009. Kalau teman-teman main-main ke Medan bisa banget loh lihat-lihat pelesiran di rumahnya Chong Afi. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua,
video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.